Capek sob, tapi capek tersebut diobati dengan keindahan Rawabayu ini. Inilah yang dinamakan Rawabayu. Rawabayu ini bertempat di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Kalian pasti tidak tahu. Rawabayu ini sangat indah, sejuk, asri. Saya suka banget dan juga pasti kalian suka. Di sini kita bisa menempuh jarak dari Kecamatan Rogojampi sekitar 45 menit. Dan untuk Rawabayu ini terdapat wisata-wisata lain. Kalian juga tidak tahu. Konon katanya ada petilasan atau yang disebut pertapaan Prabu Tawangalun. Untuk jelasnya kita ke Mbah Saji. Let's go. Sob, setelah kita masuk di sini kita akan menemui juru kunci yang ada di sini. Beliau bernama Bapak Saji. Yuk kita cari. Selamat pagi Bapak. Oke, selamat pagi Mas. Saya Firjon dari Rogojampi. Oh, oke. Boleh kita bincang-bincang sebentar? Boleh Pak. Perkenalan dulu. Boleh. Dengan Bapak siapa? Namanya Pak Saji Jupel, juru pelihara di Rawabayu. Oke. Ini maksud kedatangan saya dari Rogojampi, Ya. ingin mengeksplor keindahan Rawabayu, salah satu wisata yang ada di Banyuwangi. Boleh, boleh Mas. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang Rawabayu di sini. Ya, saya maaf Mas. Sebelumnya barangkali ada kesalahan, kekurangan, kelebihan saya untuk menyampaikan. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kalau Mas ingin tahu, ini yang dinamakan Linggayoni. Batu Linggayoni nggih. Batu Linggayoni niku Yang apa, artinya dinamakan Linggayoni itu ini tempat kalau orang mau masuk ini wilayah lokasi Rawabayu, kita harus maturan wonten mriki rumiyin gitu. Sebab niki rumiyin wonten tamu saking bari saking yayasan Dharma Santi Wisesa nggih mencaru teng mriki. Sehingga sakniki tempat niki dimanfaatkan untuk kita mohon, kita bakti teng mriki gitu. Mantun ngoten baru kita masuk kawasan Rawabayu. Nggih. Nah niki wujude sing diwastani niku enten diwastani Linggayoni niku nggih. Jadi niki pintu masuk Linggayoni. Nah iki nek mau mriku saged ya toh. Ya tahu. Setelah dari sini nanti baru kita lanjut masuk lokasi Rawabayu. Nggih. Nah, Sob, sudah dari penjelasan Bapak tadi, pintu masuk ada di depan, terus kita menuju ke awal mula kita harus menuju ke Batu Linggayoni untuk ngapunten, untuk pamit, kita mengetahui tujuan kita yang sebenarnya. Itu selanjutnya setelah kita pamit mungkin kita bisa mengeksplor ke keindahan alam sana.
Oke Bapak, Ya. setelah kita mendaki sebuah tangga, Ya, kita sudah sampai di mana? ini areal parkiran, Oke. parkir. Maka dari itu, Mas, ini untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi Rawabayu. Nanti di sana banyak tempat-tempat yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Ayo lanjut. Nah, ini untuk jalan masuk lokasi Rawabayu. Jadi habis dari Linggayoni, Oke. ini harus jalan ini yang harus kita lewati kalau masuk di kawasan Rawabayu. Oke, kita lanjut lagi, Bapak. Ya, boleh ini lanjut, nanti sana banyak tempat-tempat yang perlu kita kenal, yang perlu kita mengerteni. Maka dari itu ayo kita sama-sama menuju di sana tempat yang mau kita tuju sama-sama. Oke. Sob, yuk kita cek langsung. Ngapunten, Bapak. Ya, Ini ini yang dinamakan Rawabayu. oh, nggih. Rawabayu niku napa, Bapak? Nah, Rawabayu itu yang artinya Rawa itu tempat, Nggih. ya, yang airnya tidak pernah kering. Ini dinamakan rawa. Kalau oke. Bayu itu desa, maka dari itu Rawabayu. Rawa ini bertempat di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nggih, nggih. Inilah yang dinamakan Rawabayu. Nggih. Oke, Sob. Jadi sudah dengar sendiri nggih penjelasan dari Bapak Saji, yang dinamakan Rawabayu adalah ini. Oke, Pak, selanjutnya setelah kita ke Rawabayu, kita akan menuju ke mana, Bapak? Nah, ini nanti di situ ada namanya sumber Taman Kaputren. Sumber Taman Ya. Kaputren. Terus Sob. ada sumber Dewi Gangga, ada Oke. sumber Kamuliaan, ada sumber Panguripan, strip sumber Rahayu. Maka dari itu dinamakan Rawabayu ini bukan cuma sekedar Rawa. rawa, tak. Banyak peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Rawabayu ini. Maka dari itu Sob. kita perlu dimengerteni, ya, Nggih. perlu kita itu untuk menghormati peninggalan-peninggalan dari leluhur kita itu, gitu. Nggih. Nah, ayo kita sama-sama menuju sumber Kaputren. Oke, Sob. Cek. Oke, Bapak, setelah kita menelusuri rawa, Ya, kita akhirnya nyampai di sebuah tempat tempat. yang dinamakan. Ngapunten, Bapak, monggo. Ah. Ini bisa dijelaskan. Ya, ini yang dinamakan sumber Kaputren. Sumber Kaputren. Sob, Ini ada penjelasannya. Monggo, Bapak. nah, jadi orang kalau habis ke Linggayoni, Nggih. baru kita mohon di sini agar dikasih satu keselamatan, kesehatan, umur panjang, murah rezeki. Kita mohon di sini, mudah-mudahan kita mohon sama Yang Maha Kuasa bisa terkabulkan. Yang kedua kali, mudah-mudahan dalam keadaan selamat, jangan sampai ada gangguan atau halangan suatu apa. Yang dituju mudah-mudahan bisa terkabulkan. Cuma itu. Kalau bawa dupa boleh dikasih dupa, kalau bawa bunga boleh dikasih bunga. Untuk kita mohon di sini. Nih, jadi orang kalau mau masuk di sini, kalau mau cuci muka boleh cuci muka 11 kali. Kalau di sini tempat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tuh. Ini untuk sumbernya sendiri mengalir setiap hari nggih, Pak nggih? Iya, enggak pernah kering Mas. Mbak pernah ini. kering ini Iya. sepanjang hari, sepanjang masa. Iya, tetap Airnya mengalir. tetap mengalir. Iya. Gitu. Airnya juga jernih, Sob, bisa dilihat sendiri. Iya. Kalau Mas mau cuci muka boleh, tidak ya enggak apa-apa ya. Yang penting kita mohon ya sama leluhur, sama Yang Maha Kuasa, sama leluhur yang ada di Rawabayu sini, mudah-mudahan tujuan Mas yang baik, yang benar, yang suci bisa terkabulkan ya. Amin. Yuk, kita selanjutnya
ke tempat selanjutnya, Sob. Iya. Di sana ada sumber Dewi Gangga. Mau ke sana? Oke, kita cek langsung. Oke, Bapak. Boleh? ayo sama-sama. Oke, Sob, kita sudah nyampe di sumber yang kedua. Ya. Ngapunten, Bapak, untuk bisa dijelaskan untuk sumber yang kedua ini. Ini yang sumber kedua, habis sumber Kaputren, ini naik lagi. Ini adalah sumber Dewi Gangga. Setelah ini sumber Dewi Gangga yang kedua, nanti yang ketiga ada sumber Kamuliaan. Kalau Mas mau naik, itu ada sebuah arca di pohon kembar itu namanya arcanya yang Resi Sumilir. Itu. Oke. Kalau mau sana, enggak sana ya boleh, tapi itu memang ada tempatnya di sana, gitu. Yuk, kita lanjut. Setelah ini melewati sumber Kaputren, sumber Dewi Gangga, ini ada sebuah jalan naik ke atas, itu tujuannya ke arcanya yang Resi Sumilir. Di bawah pohon kembar ini, itu ada sebuah arca namanya arcanya yang Resi Sumilir. Resi Siapa Sumilir. saja mau datang sana boleh. Boleh, Ya, nggih. boleh. Oke, Pak, kita setelah menuruni tangga dan naik lagi, Iya. selanjutnya kita akan menaiki tangga. Ini Iya. akan Ini menuju kemana? menuju sumber Kamuliaan. Sumber Kalau Kamuliaan, Mas ingin tahu, Nggih. ayo saya antar ke tempatnya Oke, sana. kita bisa cek, Bapak. Nggih. Permisi, Bapak. Nggih. Ini ada sebuah bangunan. Oh, Bapak bisa menjelaskan. iya. Maaf, ini yang dinamakan situs pertapanya Prabu Tawangalun. Yang boleh masuk sini bukan satu aliran agama. Nggih. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Muslim boleh masuk di tempat ini. Ini bukan pura, Nggih. cuma stilnya seperti stil Bali. Nggih. Tapi ini bukan pura, ini situs petilasan pertapanya Prabu Tawangalun. Oke. Dulu Prabu Tawangalun pernah bertapa di sini Nggih. pada tahun 1659. Nggih. Selanjutnya Kalau setelah ini setelah ini yang sebelah timur Nggih. ini ada sebuah sumber yang namanya sumber Kamuliaan. sumber Sebelah. Kamuliaan. Di sebelahnya situs pertapaan Tawangalun Oke. ada sebuah sumber namanya sumber Kamuliaan. Oke, nggih, bisa kita cek. Boleh. Oke, Sob, kita sudah nyampe di sumber kemuliaan. Monggo, Bapak bisa dijelaskan ini sumber kemuliaan ini. Inilah yang dinamakan sumber Kamuliaan atau Kamuliaan. Nah, siapa saja boleh, mau cuci muka boleh, tapi kalau minum tidak boleh di sakup gini, langsung dari pancuran. Oh, langsung dari Ya. pancuran gitu. Ya, karena kalau kita cakukan gini, barangkali habis pegang minyak tanah, habis pegang cabai, nanti airnya merasa pedas, merasa berbau minyak tanah. Padahal yang berbau minyak tanah karena tangannya tidak cuci, bau pedas karena habis pegang cabai. Jadi airnya pedas, bukan airnya gitu. Jadi aslinya kita langsung, gitu, Langsung dari mulut minum ke ya, pancuran. Inilah yang dinamakan Sumber kemuliaan. Maaf, Bapak, ini ada tulisan dilarang mandi. Ya, tidak boleh mandi sini. Kenapa? Karena ini bukan pemandian umum. Oh, Gitu, nggih. Jadi kita Khusus hanya boleh diambil- minum. minum atau cuci muka. diambil air. Airnya diambil cara apa aja, gitu. Karena kita yakin, kita percaya kalau yang sakit dikasih sembuh, yang kasih sembuh yang maha kuasa itu. Oke, Pak, setelah sumber kemuliaan kita bisa kemana? Itu ada sumber panguripan. Nggih. Tapi maaf Mas, karena ini habis kemarau panjang, Nggih. jadi sumbernya belum mengalir. Nah, jadi ini sumbernya tidak mengalir karena habis ada kemarau panjang. Ini, Oke, Sob, kita sudah nyampe di sumber panguripan. ya, Ini dia sumber panguripan. Mm-mm. Kata Bapak
setelah kemarau panjang sumber panguripan ini tidak mengalir lagi. Sama sumber Rahayu. Di sebelah sumber panguripan ada juga sumber Rahayu nggih Bapak. Nggih. Fungsinya juga sama sumber Kamulyaan. Ah, ya enggak, ini kan baru ini. Oh, niki Kalau baru nggih. sumber yang lama sumber Kamulyaan. Kamulyaan. Kalau ini sumber panguripan, sumber Rahayu ini sumber yang baru dibangun. Sudah sampai di titik terakhir yaitu sumber panguripan sama sumber Rahayu. Mungkin setelah kita ke sumber, kita bisa kemana lagi Bapak? Oh, ini kalau ada waktu Mas, Nggih. di sana masih banyak tempat-tempat ya toh. Nggih. Ada situs Petapan Tawangalun, ada pura, Nggih. ada candi. Kalau ada waktu Mas, saya tinggal ngikuti kemana tujuannya Mas. Di Rawabayu sendiri, yang pertama kita masuk di pintu masuk nanti ada tulisannya Wana Wisata Rawabayu. Itu pertama kali kita harus ke Batu Linggayoni. Setelah ke Batu Linggayoni nanti kita akan disediakan oleh pemandangan rawa. Di sana ada rawa yang warnanya agak kehijauan, bagus banget sob. Terus kita nanti naik nanti kita ketemu sama sumber Kaputren, Dewi Gangga, terus ada sumber Kamulyaan, ada Arca, Resi Sumilir, dan juga ada petilasan di belakang saya. Ini bahkan semua agama, Kristen, Hindu, Islam, Muslim, semuanya itu bisa masuk untuk melihatnya. Sejuk banget di sini, saya suka. Dan menurut saya bangunan yang ada di sini itu sudah agak tua dan kurangnya perhatian. Contohnya saja tadi di sana ada bangunan yang sudah agak rusak, dan juga untuk tempat pengunjung lagi ini saya rasa kurang. Terus untuk kebersihannya, terus saya tadi sempat juga tanya pada juru kuncinya. Ini saya ingin BAK tadi, buang air kecil, dan saya melihat sebuah kamar mandi, tapi di sana ada tulisannya dilarang kencing. Akhirnya saya penasaran tanya, kenapa kok dilarang kencing? Ternyata ini untuk tempat bersuci dan mandi, dan untuk tempat kencing sendiri itu tidak ada sob. Jadi mungkin kedepannya adalah untuk tempat kencing sehingga pengunjung yang ada di sini itu tidak susah untuk mau buang air kecil ataupun buang air besar. Mungkin itu saja ulasan kami. Untuk salah yang disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.